Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai laporan aplikasi CRM pada Barbershop berbasis web menggunakan framework Laravel. Yang mana anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Raihan Murtada Ramadan, kemudian ada Yosif Fitriani, kemudian ada Ika Belasminal Aisyah dengan saya sendiri. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas mengenai pengertian dari CRM terlebih dahulu. CRM merupakan strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi untuk meningkatkan performa suatu perusahaan dalam meningkatkan manajemen hubungan pelanggan. Jenis CRM yang akan dibangun pada Barbershop ini adalah CRM operasional, yang mana CRM operasional merupakan penyederhanaan interaksi pelanggan dengan memadukan proses penjualan, pemasaran, dan pelayanan. Nah, pada Barbershop ini telah memberlakukan gratis potong rambut ke-10 dengan menggunakan voucher yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan kepada pihak Barbershop. Baiklah, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Yosi. Kepada Saudari Yosi, dipersilahkan. Hal apa saja yang harus diketahui sebelum melakukan pembuatan aplikasi Barbershop ini? Yang pertama, ada framework Laravel. Kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang open source menggunakan konsep model view controller. Yang kedua, ada text editor. Text editor merupakan media untuk melakukan pengembangan aplikasi. Pada pembuatan aplikasi ini, pengembang menggunakan text editor VS Code. Ada banyak sebenarnya contoh dari text editor, ada Notepad, Notepad++, Sublime Text, Atom, ataupun VS Code. Setelah itu ada SAMPP. SAMPP merupakan software web server lokal untuk membangun website, aplikasi, hingga database secara offline. Selanjutnya ada web browser, media untuk melihat aplikasi berbasis web yang telah dibuat. Ada banyak macam web browser yang kita ketahui, contohnya Google, Chrome, ataupun Mozilla, dan sebagainya. Ada beberapa modul yang terdapat dalam sistem ini, ataupun beberapa modul yang terdapat dalam sistem aplikasi CRM pada Barbershop ini. Yang pertama ada modul dashboard, yang kedua ada modul transaksi, yang ketiga ada modul profile, yang keempat ada modul data master. Di dalam data master memiliki data user, data harga, dan laporan. Software yang digunakan. Di sini pengembang menggunakan SAMPP, digunakan untuk web server, setelah itu ada Composer, digunakan untuk mengelola library yang akan digunakan, dan yang ketiga ada Laravel, digunakan sebagai kerangka kerja atau framework. Baik, kita akan masuk ke sesi demo aplikasi. Demo aplikasi CRM Barbershop ini akan didemokan oleh Saudara Raihan Murtada. Kepada Saudara Raihan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat bersama, yaitu aplikasi Customer Relationship Management pada Barbershop. Nah, di sini kami menamai aplikasi kami bernama Snip. Yang pertama, ini adalah halaman login. Jika teman-teman telah memiliki halaman login, maka teman-teman langsung dapat login di dalam form tersebut. Di sini saya akan login sebagai admin karena saya telah mendaftarkan diri saya sebagai admin. Kemudian kita dapat langsung sign in. Nah, untuk halaman pertama itu mengarah ke profile, yang mana isi profil tersebut ialah terdiri atas nama, email, nomor HP, alamat, dan total transaksi. Nah, di sini juga ada level dia terdaftar sebagai apa dan sejak kapan ia terdaftar dalam sistem ini. Nah, ini ada tombol untuk edit profile. Kemudian di sini untuk halaman dashboard hanya tersedia untuk admin, yang mana di sini akan terdaftar berapa jumlah user yang terdaftar, pendapatan, pengeluaran, dan profit.
Untuk di halaman transaksi, di sini kita dapat menginputkan transaksi yang akan terjadi. Misal di sini saya telah menambahkan Rio sebagai member. Maka kita akan mengambil ID member tersebut, kemudian kita memberikan service adult, kategorinya itu haircut dengan harga 40.000. Maka saat kita tekan tombol save change, nah akan langsung masuk ke tabel pendapatan yang ada di laporan. Maka di sini akan terdata pendapatan yang telah kita dapat. Maka dalam dashboard akan muncul pendapatan kita, dikurang pengeluaran, totalnya akan berubah. Nah, kemudian untuk di halaman data master itu ada data user, kemudian ada data harga. Nah, di sini kita dapat menambahkan harga ataupun mengedit harga. Contoh di sini saya akan menambahkan kategori extras. Listnya yaitu atau harganya 20.000, save. Maka di sini sudah kita tambahkan hair tato, di halaman transaksi akan muncul hair tato. Nah, untuk laporan, ini adalah laporan pendapatan. Nah, kemudian ada laporan pengeluaran. Untuk pengeluaran ini kita inputkan langsung di halaman pengeluaran. Yang mana di sini misal pembelian alat cukur harganya 50.000, save, bertambah. Kemudian di halaman dashboard pengeluaran kita bertambah, profit kita tinggal 15.000. Nah, untuk di halaman member sendiri kita akan logout dan kita akan masuk sebagai Rio. Nah, di halaman member sama ada halaman new profile juga. Di sini member juga dapat mengedit phone dan address. Nah, di sini kita dapat total transaksi dia udah 2 kali melakukan transaksi di barber kita. Nah, ini dia di sisi Rio dapat melihat total transaksi ini di halaman history. Nah, jadi Rio terdata dia sudah melakukan potongan rambut di barber ini udah berapa kali gitu. Ini untuk edit profile, misal Rio soal rambut kita dengan 9 adresnya jalan Taman Sari, save, berubah. Nah, untuk di dalam tabel database nya kita dapat lihat di PHP admin. Di sini saya menamai tabel database itu dengan nama Laravel Barber, yang mana isi tabel itu ada user, transaction, spending, price, personal access, password reset, migration, dan file job. Yang mana file migration, password, dan personal ini ialah tabel default dari Laravel. Nah, jadi kita menggunakan 4 tabel ini untuk menjalankan aplikasi tersebut. Yang mana di tabel user ini isinya ialah ID, kode user, nama, levelnya sebagai apa, email, HP, foto, alamat, dan password. Kemudian di tabel transaksi, nah di sini ialah kode siapa yang telah melakukan transaksi, servisnya apa, terus kategorinya apa, harganya berapa, di tanggal berapa dia melakukan transaksi. Nah, di tabel spending ini ialah tabel untuk mereka pengeluaran, yang mana yang tadi yang pertama pembelian pomade 15.000 tanggal 15 bulan 12, kemudian pembelian alat cukur 50.000 di tanggal 16. Nah, untuk price sendiri ialah tabel yang menampung data harga, yang mana di sini listnya tadi ada adult, student and kids, saving, dan hair tattoo dengan harga yang masing-masing berbeda dan kategori yang berbeda dengan tanggal inputan yang terdata di sini. Jadi sekian aplikasi yang dapat kami demonstrasikan dan dapat kami buat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.